datang kepada saya dan bertanya begini, Pak Sam, saya ini sudah lama ke gereja, saya ini sudah ikut Tuhan, saya percaya Tuhan itu ada, saya percaya bahwa Dia Juru Selamat, tetapi kok hidup saya masih seperti tidak ada damai, tidak ada sukacita, tidak merasakan arti dari kasih Tuhan, arti daripada apa yang Tuhan inginkan. Jadi tidak seperti yang apa yang saya pikirkan tentang Kristen ikut Tuhan Yesus itu. Ya, terus tentu saya sebagai hamba Tuhan, saya rindu untuk menuntunnya. Saya berkata begini, apakah Bapak Ibu sudah menempatkan Tuhan Yesus Kristus yang paling utama di dalam hidupmu? Karena banyak orang mengaku bahwa Tuhan itu ada, mengaku bahwa Dialah Juru Selamat, Dia baik, tetapi hidupnya itu tidak memberikan tempat untuk Tuhan menjadi penguasa tertinggi, menjadi yang utama, yang paling utama di dalam hidup ini. Saudara-saudara, ini memang satu kenyataan bahwa banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, ya bahkan ke gereja, bahkan melayani, tetapi sesungguhnya Tuhan itu tidak utama di dalam hidupnya, atau Tuhan itu tidak menjadi pusat dari hidupnya. Jesus is not the center of his life or her life. Ya, itu penting sekali untuk kita hari ini bisa menempatkan Tuhan Yesus yang paling utama di dalam hidup kita. Apakah kita rindu untuk dengar lanjutkan? Amin. Amin. Nah, kenapa? Karena kalau seseorang yang tidak percaya, katakanlah dia orang RRT, beberapa yang saya ngomong, mereka bilang, Tuhan itu aku sendiri. Saya sudah beberapa kali injilin mereka, ya, me, my God, it, me, myself, gitu. Ya, ada yang orang Eropa ateis, kata Tuhan itu tidak ada. Mereka hanya percaya science, semuanya harus ada bukti. Kalau tidak, mereka tidak percaya. Itu banyak sekali orang-orang kulit putih, ya. Memang orang-orang Indonesia majority itu karena mungkin pada zaman PKI itu harus percaya, kalau enggak kamu disebut komunis, jadi mereka percaya, tetapi tidak mengerti siapa Tuhan, sehingga tentu tidak bisa mengalami atau merasakan kebaikan kasih Tuhan itu di dalam hidup ini. Jadi kalau kita itu hari ini sudah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, sudah percaya di dalam hidup kita dan sudah mengundang Dia di dalam hidup kita, apakah Dia itu paling utama di dalam hidup kita? Saudara-saudara, saya bisa mengundang seseorang masuk rumahku, ya, tetapi dia hanya boleh ada di ruangan tamu saja. Saudara mengerti ya? Kalau orang yang dekat baru boleh masuk di dapur, boleh masuk di kamar, atau masuk di ini, boleh tahu bank account kita. Itu hanya orang yang kita benar-benar percaya. Banyak orang hanya mengundang Tuhan hanya di bagian ruangan tamu, sehingga
di ruangan yang lain itu dia punya sendiri kekuasaannya, ya. Oleh karena itu hari ini saya rindu agar kita menempatkan Tuhan Yesus segala-galanya dalam hidup kita. Kita aminkan? Dan itu harus, karena kalau tidak, saya ingin katakan seperti tadi, pasangan tadi yang katakan bahwa saya sudah lama ikut Tuhan, tetapi tidak ada damai, tidak ada sukacita, tidak mengerti kemana arah itu hidup ini, sehingga itu yang disebut kekosongan hidup. Kekosongan hidup itu bisa terjadi dalam hidup kita semua. Rasanya hidup ini untuk apa? Apakah sesudah nanti umur tertentu sudah habis, itu kemana? Atau untuk apa kita ada saat ini? Oleh karena itu hari ini saya rindu membaca satu ayat, 1 Yohanes 2, 1 Yohanes 2, ya, ayat yang ke-6. 1 Yohanes 2 barang siapa sudah dapat, barang siapa menyatakan bahwa ia ada di dalam dia itu Tuhan Yesus, ia wajib hidup sama Kristus. Sekarang pertanyaan, apakah kita sudah ada di dalam dia? Siapa yang masih belum? Tolong angkat tangan. Tolong angkat tangan. Yang menolak atau yang meragukan juga boleh katakan. Ya, berarti semua di sini kita ada di dalam dia. Amin. Bukan kata-kata saja ya, tetapi hati ya. Di sini dikatakan kita wajib hidup. Kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sekarang berbicara tentang hidup Kristus. Ia diutus oleh Bapa untuk melakukan misi penyelamatan di muka bumi. Ya, itu satu. Tetapi juga ia punya misi bukan penyelamatan saja, menjadi teladan bagi manusia, bagaimana manusia hidup. Karena sejak kejatuhan itu manusia itu sudah kehilangan kemuliaan Allah, sudah dalam dosa, sudah di dalam jalan yang salah, sudah tidak tahu kemana arah hidup. Oleh karena itu Tuhan Yesus datang untuk memberikan ini loh jalan, dan Dia jalan di depan. Kita wajib hidup jalan seperti Ia hidup. Saudara, ini sangat penting sekali karena saya mengkhawatirkan banyak orang yang mengaku percaya tetapi jalannya Tuhan Yesus ke sana, dia ke sini atau ke sini atau ke sini. Oleh karena itu kalau Tuhan Yesus ke sana, kita ikutin. Kenapa? Karena dia punya jalan itu adalah jalan kehidupan, membawa hidup, jalan penuh pengharapan, jalan penuh damai, dan jalan yang akhirnya itu adalah kehidupan selama-lamanya. Di muka bumi ini kita boleh cari filosofi dari mana aja, banyak. Ada filosofi yang tujuannya benar, tetapi karena tidak tahu apa di sana, sehingga filosofi itu hanya sebatas manusiawi. Ada juga memang filosofi yang dikeluarkan oleh setan yang mengarahkan manusia untuk binasa, itu ada. Ya, saudara tahu bahwa banyak sekali itu ada di muka bumi. Oleh karena itu kita harus menjadi satu pribadi yang harus ambil keputusan bahwa tujuan hidupku ada di muka bumi ini bukan ikutin lagi Donald Trump. Ada yang Donald Trump tiap hari, ada yang mengikuti Xi Jinping tiap hari Xi Jinping, ada yang mengikuti Prabowo karena nggak bisa bahasa Chinese, nggak bisa bahasa Inggris, jadi Prabowo dulu. Ya, saudara tahu bahwa semua manusia itu mereka punya masa, tetapi mereka terbatas. Mereka punya kebenaran hidup saja belum tentu. Saya kalau tiap kali Donald Trump ngomong,
boleh bilang ego banget orang ini. Karena selalu omongnya tuh terus dia. Memang ada baik yang dia lakukan, tetapi kalau saudara perhatikan kan, kalau si Jimmy saya ngomong, dia ngomong saya nggak ngerti. Tapi saya tahu dia diam-diam saja suruh anak buahnya bicara. Nah saudara, kita harus sekarang tahu, kita harus ambil keputusan yang mati bagi kita, yang menyelamatkan, yang mengasihi, yang menuntut kita kebenaran, yang adalah kebenaran itu adalah hidup, itu Tuhan Yesus. Jadi jangan lagi hidup dengan keraguan. Saya mau ikut siapa? Ikut satu-satunya ini yang benar. Karena dia bukan manusia yang menjadi Tuhan. Ya, dia adalah Tuhan yang datang menjadi manusia. Ya, karena apa? Karena tujuannya untuk menjadi serupa dengan kita ini manusia. Ya, itu. Sehingga kita itu sebenarnya harus bersyukur. Amin. Coba bayangkan jalan tanpa Tuhan. Coba bayangkan, saudara bayangkan. Ya mungkin orang bilang pasien ekstrim karena ini pendeta. Ya kita coba yang lain, coba aja silahkan. Kalau tidak tersesat di muka bumi, karena dengan mudah kita kalau tidak hidup, tidak menomor-satukan Tuhan dalam hidup, kita tersesat mudah. Kita semuanya punya kedagingan. Pak pendeta pun bisa jatuh. Bisa loh, bisa. Kita ini ada orang bilang begini, wih itu loto 60 juta itu. Langsung pikir, bisa beli nggak? Benar nggak? Bisa kan? Semua manusia. Ya, bisa tak bisa kan? Ya. Pakai ini lagi rohani lagi. Kalau benar beli gereja dulu. Kalau benar ada aja. Itulah manusia kita. Benar nggak? Ada hal apa saja kita bisa jatuh di dalam cobaan. Karena itu hari ini kita harus benar-benar berjalan di atas fondasi itu. Dan hari ini kalau kita benar-benar adalah sudah menempatkan Yesus dalam hidup kita yang paling utama. Kalau yang masih setengah masuk ya, saya ajak. Ini bukan kayak mengatain saudara, tidak. Tapi ini menuntun kita semua untuk masuk karena pilihan yang terbaik, termulia, penuh pengharapan adalah memilih berjalan seperti Yesus berjalan bersama Dia. Dan ini harus ada. Dan kalau ini ada, maka akan terjadi 5 hal yang akan terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, kalau kita menempatkan Tuhan dalam hidup kita, ada orang yang bilang, iya hari Minggu, hari lainnya belum tentu. Tapi saya berharap kita katakan itu setiap hari. Waktu bangun pagi, waktu duduk, bangun dari tempat tidur, biasanya suka ambil HP memang. Tapi hari ini bilang begini, Tuhan, saya mau mengutamakan Engkau. Tuntunlah saya. Katakan kepada saya apa yang Engkau mau di dalam hidup. Itu menunjukkan bahwa kita mau dituntun. Ingat loh, Roh Kudus itu tidak akan mau menuntun orang yang tidak mengandalkan Dia, atau yang tidak percaya, atau yang tidak mau taat kepada Dia. Ingat itu. Kita boleh bilang hari Minggu apapun, tapi kalau waktu Senin pagi kita bangun, kita tidak bilang, Tuhan tuntunlah aku, dia diam. Itu sifat daripada Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu hari ini yang pertama itu, saya ingin sampaikan, kita itu punya prioritas akan berbeda. Kalau orang yang mengutamakan Tuhan, prioritasnya itu berbeda. Prioritas hidup. Kita semua pernah alami, kalau dulu bangun pertama mungkin mikirkan, mungkin apa saya nggak tahu. Ada yang kesenangan, ada yang dagangan, apa itu langsung masuk dalam pikiran. Tetapi kalau kita benar-benar mengutamakan Tuhan,
prioritas kita tuh apa yang berkenan di hadapan. Amin. Apa yang benar-benar Dia inginkan di dalam hidup kita. Catat itu, saudara-saudara, supaya apa? Kita punya prioritas itu, prioritas pribadi yang suka mendahului Tuhan. Ingat, saya katakan lagi, Tuhan itu bukan berarti kalau kita kita sudah kehilangan kita punya semua. Dia berikan kepada kita, tetapi Dia mau supaya kita itu menomorsatukan. Nanti Dia buka jalan untuk kita. Jadi kita yang melaksanakan. Jadi bukan kita lagi yang menjadi Tuhan di dalam hidup kita, tetapi Tuhan yang benar-benar yang menuntun hidup kita. Bisa ini ya. Jadi sama seperti sekarang saya bilang ini, Roni, you kerjakan ya. Ini bukan saya Tuhan dan dia bukan jangan. Maksudnya itu. Jadi Roni itu ada kerjanya, benar nggak? Ada bagiannya kan? Jadi saya cuma dia penuh pengertian bahwa gereja di sini dia harus tunduk kepada kepimpinan Om Sam. Benar kan? Kalau Om Sam bilang tidak, dia juga belajar untuk tidak. Untuk itu baru namanya kita sebagai orang di dalam orang percaya. Kalau saya bilang ini dia lakukan yang lain, kacau kan? Bukan? Kacau kan? Oleh karena itu, itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan bukan bilang kamu harus duduk hukum, tidak boleh senang. Tidak, kita boleh senang, tetapi apakah Dia utama di dalam hidup kita? Jadi ini saya bagikan saja. Sebelum kita lakukan apa, kita selalu bilang begini, ya Tuhan, saya rindu nama Tuhan dipermuliakan. Saya rindu mau mengikuti rencana. Katakan kepada Tuhan di dalam apa saja yang akan kita lakukan. Berarti prioritas kita itu bukan lagi untuk aku, tetapi untuk Tuhan. Itu baru benar. Nah, Tuhan akan berikan kita bahkan hal-hal yang jauh lebih hebat daripada apa yang kita kerjakan sendiri. Saudara tahu, banyak hal kalau Tuhan yang di belakang kita, atau maksud Tuhan yang menuntut kita, Tuhan yang memberkati kita, hal-hal yang tidak mungkin itu akan terjadi. Ya, kita aminkan itu. Amin. Mulai sekarang kita selalu berdoa, Tuhan, katakan Tuhan, saya ini rindu beli rumah. Katakanlah, ya saya rindu beli rumah. Jangan berdoa, oh Tuhan, saya mau beli rumah, Tuhan berkatin ya, tolong uangnya aja. Jangan, itu menunjukkan bahwa kita tidak mempunyai hormat dan penghargaan kepada Tuhan. Kita sama anak saja yang mau beli rumah, datang kepada kita, saya mau beli rumah, tapi dia bilang, Dad, Papa kasih saya uang. Langsung saya bilang, Papa pasti bilang, kok bisa ya? Kayak begini ya kamu ya. Tapi kalau anak yang baik, Papa, saya itu pengen beli rumah. Saya tidak tahu rumah apa, saya rindu ini. Sampaikan kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang bilang, oh ini gampang. Saya akan telepon si manajer ini, broker ini, bank ini, datang agen ini, kamu ketemukan yang tepat, daerah ini yang tepat, nanti daerah ini 10 tahun lagi naik harga, Tuhan lebih tahu. Benar gak? Tetapi kan memang saya mengerti, dulu kita tidak mengerti, saya mengerti. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Benar kan? Makanya banyak kesalahan merugikan kita juga. Benar ini merugikan. Kita bertemu dengan orang-orang yang merugikan kita. Karena kita tidak bertanya orang ini baik atau benar. Kita hanya ini aja. Oh mukanya baik, oke percaya. Padahal di belakangnya ibu kita. Itu bisa terjadi dalam hidup kita. Jadi kita itu sekarang ini mulai belajar untuk bilang, Tuhan, saya mau utamakan Engkau dalam hidup. Bisa nggak? Kita rendah hati nggak? Mau? Dan nggak sulit kan? Ya. Bahkan Tuhan itu yang akan menuntun jalan kita. Dan kalau Tuhan yang menuntun, firman Tuhan katakan,
Kita terjatuh aja dia angkat. Kita belum tentu masuk lubang dia sudah bikin kayu yang bikin kita jatuh itu dia sudah bikin rata dulu. Karena dia punya kuasa. Tetapi kuasa itu hanya diberikan kepada orang-orang yang mau taat dan berserah kepada Dia. Amin. Ya, mulai belajar sekarang ya. Jadi suami istri saling mengingatkan. Bangun pagi-pagi selalu bilang, Tuhan, hari ini apapun yang Kau rencanakan, jadilah kehendak-Mu dalam hidup. Amin. Bukan saya berdoa, Tuhan tolong. Kalau Tuhan tidak tolong ini, itu hati-hati. Karena kita hanya mau apa? Kita di-approve oleh Tuhan atau dibantu sama Tuhan. Tanpa kita sadari, Tuhan itu sekretaris kita atau satpam kita. Harus hati-hati di dalam itu. Ya. Nomor 2, kalau orang yang benar-benar berpusatkan diri di hadapan Tuhan, ya, dia itu akan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dia rindu untuk apa yang didesain oleh Tuhan, itu juga yang dia desire. Saudara, apa yang Tuhan inginkan itu yang juga dia inginkan dalam hidup ini. Gitu loh. Bisa ngerti? Bisa ya? Apa yang Tuhan desire itu menjadi desire. Saya hanya kasih contoh ini dalam hidup saya. Sebagai manusia, kita tentu kepingin ini, kepingin itu. Apalagi zaman sekarang, tiap kali kita keluar ada model baru keluar. Benar kan, ada mobil baru keluar. Kita pergi ke sini, model tas baru, model begini, baju baru begini. Ini semua kan sebagai manusia kan kita juga lihat bilang, ini kepengen. Tetapi kalau kita yang sudah memusatkan diri hadapan Tuhan, kita bilang, Tuhan, ya Bapa, apakah saya bukannya pengen? Tentu nanti yang kayak gitu-gitu sudah terbuang dari hidup kita. Ya, sudah terbuang. Waktu lewat LVD, ya. Itu sudah ini. Dulu kan wataknya begini, sampai suami-suami itu kalau lewat di shopping mall itu mesra banget dengan istri. Nah, kan? Kenapa mesra begini? Soalnya kalau dia sudah masuk situ, habis kita, benar nggak? Tapi cepat-cepat mesra, pakai tarik dia lewat. Supaya nggak lihat itu, lewat itu toko, benar kan? Nah, kita harus memiliki apa yang menjadi desire Tuhan. Itu menjadi desire-nya kita. Kita secara manusia, semua kita manusia tuh ingin senang, ingin dianggap hebat, ingin dibilang penting, ingin dikasihi. Semua itu manusia tuh ada di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, hati kita itu selalu. Dan saya hanya ingin kasih tahu, sekarang kita bukan lagi mau lihat yang kayak gitu, malah mikirkan, aduh, ada orang yang susah, kita perlu tolong dia. Saya hanya kasih tahu kepada saudara, ini bukan ini. Saya kalau mau beli kemeja, kalau saudara pikir saya pakai kemeja lebih bagus. Tapi saya nunggu sampai sale. Dari 99 jadi 49. Kalau bisa saya tunggu sampai 39 baru saya beli. Kenapa? Uang itu mendingan saya bisa kasih sama orang susah. Bisa saudara mengerti? Bisa, kalau bisa saya tolong. Di sini kebanyakan saya nggak tolong, dan rata-rata duitnya banyak. Benar kan? Ya. Tapi saudara tahu di luar, tiap kali kita dengar ada saudara yang kurang ini, pengobatan ini, sakit ini, kita kalau tolong, why not? Benar kan? Nah, ini harus dimiliki dalam hidup kita. Kalau tidak, kita apa bedanya dengan orang yang tidak kenal Tuhan? Kita harus memiliki apa yang menjadi kerinduan Tuhan, itu kerinduan kita. Yang menjadi kesukaan Tuhan, itu yang menjadi kesukaan kita. Amin. Ingat loh, saya hanya kasih tahu, ya, Tuhan itu tidak melihat luar, tapi Tuhan melihat hati kita. Karena kalau hati kita tidak
tidak berubah, saya ingin kasih tahu pasti akan menujunya ke sana. Pasti akan menujunya ke sana. Ya. Mari. Dan yang ketiga hari ini, ya, saya ingin sampaikan kita melihat dunia ini dari perspektif, dari pandangan. Kalau kita utama di mata Tuhan, Tuhan utama dalam hidup kita, pandangannya itu bukan yang sementara, tetapi kekal. Saudara ingat loh, Rasul Paulus itu begitu kuatnya dia itu menghadapi semua yang menekan dia, karena dia punya mata itu tertuju kepada yang kekal, Tuhan yang kekal, hidup yang kekal, semua yang kekal. Kalau kita lihat sementara di muka bumi, kalau seperti ada orang yang berkata begini, ya senang-senang aja di muka bumi, hidup ini sementara, kalau satu kali aja. Banyak yang bilang begitu kan, hanya satu kali sementara. Kenapa mesti susah-susah? Ya, saya tidak bilang kita ikut Tuhan harus susah-susah, tapi kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami tantangan hidup, kita harus sadar bahwa yang ini sementara. Sementara kita harus memiliki penglihatan. Aduh, kalau di muka bumi ini susah sedikit, tidak ada masalah. Kenapa? Yang menanti kita itu adalah hidup kekal. Ya kan? Di sini katakanlah sebagai suami istri, ya, atau punya saudara yang suka menyakitin, atau ada apa yang tidak benar dengan kita. Jangan pikir itu jadi beban. Hanya pikir, aduh, kok hanya begitu aja, kita tidak usah bikin big deal, bermasalah besar. Tapi kita bilang, dibandingkan dengan kekekalan, ini semua tidak ada artinya di dalam hidup kita. Itu harus kita miliki. Kalau kita benar-benar mengutamakan Tuhan, kita harus memiliki cara pandang bahwa hidup di muka bumi ini sementara dan hanya kekal itu di dalam Tuhan. Justru apa yang tidak enak di muka bumi ini sebenarnya berguna untuk kita. Ingat, sekali lagi saya ulangi, kerendahan hati, ya, dan ketaatan itu tidak bisa terjadi otomatis dalam hidup kita. Itu harus melalui banyak penderitaan, penolakan, baru orang mengerti tentang kerendahan hati. Bisa saudara aminkan? Amin. Ingat, kita semua manusia itu punya lahir datang sudah ego, ada. Tetapi bagaimana kita bisa menjadi seperti yang Tuhan Yesus mau lakukan tadi? Yaitu kita harus melalui satu proses dalam hidup ini. Dan proses itu tidak enak, tetapi justru itu membawa kita kepada kekekalan. Ada satu pasang misionaris, mereka waktu masih muda menjadi tentara Amerika. Tetapi pada waktu mereka sudah umur kira-kira 40-an, mereka keluar dari tentara Navy Amerika, dan mereka pergi menjadi misionari di Afrika. Selama 30 tahun di Afrika berjuang untuk berjuang untuk orang-orang yang di sana, orang Kristen, untuk tolong gitu ya. Dan pada waktu itu mereka pulang dari Amerika, naik satu pesawat dengan satu orang politik yang cukup terkenal, sehingga pada waktu orang politik itu datang, orang di airport sudah bertemu, kayak kagum dia, puji dia, sambut dia. Sedangkan dia juga turun dari belakang, tidak ada satu orang pun yang sambut, yang datang menjemput dia. Terus suaminya mulai bilang, aduh, ya, kayaknya kita ini tidak dihargai. Ya, rasanya tidak ya. Tapi istrinya bilang sama dia, ingat bahwa ini semua hanya hal sementara. Kita belum selesai. Karena
yang menanti kita adalah hidup yang kekal. Amin. Coba dengarin. Di dunia ini mungkin saja tidak pernah sempurna kita punya hidup. Apa yang masa muda kita inginkan mungkin berbeda dengan masa tua kita. Mungkin kita punya pikir bahwa hidup ini harus mulus-mulus begini, tetapi kenyataannya tidak. Mungkin dulu kita pernah berpikir jadi orang kaya, tetapi tidak. Ya, mungkin saja. Tetapi saya ingin katakan, semua yang ada di sini, meskipun ada sedikit-sedikit persoalan dalam hidup ini, sakit atau mungkin suami suka marah-marah atau istri suka marah-marah, ya kita bilang saja bahwa Tuhan, kalau Engkau masih mengizinkan kita masih hidup di muka bumi ini, berarti Engkau sedang membentuk kita untuk kekal. Kalau orang yang tahu mengutamakan Tuhan, yang menaruh Tuhan yang pertama di dalam hidup kita, yang paling semuanya dalam hidup kita, maka meskipun ya apapun yang di dunia ini tidak enak, tapi yang dia lihat, karena Rasul Paulus katakan penderitaan ringan. Ingat, Rasul Paulus itu tidak pernah yang namanya ringan. Dia pernah dicambuk habis. Kalau saudara baca di 2 Korintus 11, dia pernah menderita, harus dilempar keluar dari tembok tinggi, kasih turun dari kerajaan. Dia diadili dengan kapal, dia terkatung-katung. Dia pernah dilempar batu sampai mati, baru bangkit lagi. Kalau saudara baca, ya penderitaan mereka. Dia diserang, dia dihakimi, dia ditolak oleh orang percaya. Waktu itu pikir dia belum bertobat kan, jadi mereka takut. Tetapi satu kata di dalam suratnya kepada jemaat Korintus di 2 Korintus 4 ayat 17 dan 18, dia katakan begini, penderitaan ringan yang aku alami ini tidak sebanding dengan kekekalan kemuliaan yang menanti aku. Amin. Ya, kita semua pasti ya, tidak ada yang semua jalan ini mulus-mulus. Biasanya mulus-mulus itu biasanya lama-lama orang nggak tahu diri karena enak. Salah satu masalah di dalam hidup di Australia, negara ada yang ini, orang tidak mau percaya karena apa? Senang terus, negara aman. Benar nggak? Tidak ada duit bisa bantu apa mereka, sakit bisa pergi dokter free. Jadi pikiran untuk Tuhan itu makin kecil, lama-lama mati. Coba aja sekarang tinggal di dasar, coba. Benar kan? Bagaimana menderitaannya itu? Kasihan banget itu, semua rumah hampir runtuh semua. Oleh karena itu, yang ketiga tadi, kita harus punya apa? Perspektif kekekalan. Cara pandang kita bahwa di muka bumi ini sementara, tetapi di dalam Tuhan kita kekal selamanya. Amin. Benar. Semua kita satu waktu akan disebut jenazah. Benar kan? Kita semua akan disebut jenazah. Saya bukan menakut-nakutin, tapi ini kenyataan. Kenapa kita harus berbicara untuk seakan-akan kita ini semua? Kalau Tuhan Yesus datang, puji Tuhan, saat kita masih hidup. Tapi belum tahu kapan kita dipanggil, bukan? Oh iya, saudara tahu Pak Tony punya adik. Pak Tony sekitar 76, ya kan? Berarti adiknya berapa paling? 70-an kan? Juga sudah nggak ada kan? Ingat Pak Tony, Ibu Elizabeth? Nggak ada. Benar. Saya juga dengan Naomi sedang berbicara, jika adik saya yang kecil, ya dia memang cacat. Kalau dia dipanggil, saya harus pulang menikahin. Misalnya nggak pulang untuk menguburkan, saya harap dia masih bisa. Tapi kita sudah berdoa. Kalau memang Tuhan panggil lebih baik, karena dia tidur aja di tempat tidur, tangan untuk angkat aja juga tidak mampu lagi. Ya, jadi saya bukan bilang ini, tapi saya percaya tubuh adik saya, ya,
Tubuh adik saya mungkin dari lahir sampai sekarang tidak sehat, tapi dia selalu panggil nama Tuhan Yesus. Amen. Itu yang menyelamatkan dia. Yang keempat, kalau kita ini, tadi yang ketiga bukan, yang keempat ini kita punya ini, bukan kemauan kita, waktu kita, tapi kita tunduk kepada waktu Tuhan. Waktu Tuhan. Oke, kita baca di Pengkhotbah 3 ayat 11 supaya ini. Pengkhotbah 3. Apa yang menyebutnya tadi ya? Oke, Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati kita. Hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, firman Tuhan katakan bahwa Tuhanlah yang membuat segala sesuatu indah pada waktu. Kadang-kadang kita kan sudah terbiasa jadwal kita, rencana kita ini begini. Tetapi kalau orang yang berpusatkan kepada Tuhan, hidupnya, Tuhan yang utama di dalam hidupnya, dia selalu berkata, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi, waktumu kapan yang jadi. Biarlah itu terjadi. Dan kalau Tuhan yang mengatur waktu kita, luar biasa. Indah. Ya, amin. Kadang-kadang kita waktu berdoa kita bilang, Tuhan saya kepingin, katakanlah anak saya cepat nikah. Ya benar kan? Habis itu kalau bisa beli rumah. Habis itu punya anak, cucu saya sudah pengen cucu. Ingat loh, kita harus tunduk kepada Tuhan. Amen. Dia yang melakukan itu indah pada waktu. Berapa banyak orang karena kesusu kawin, karena umur sudah mulai berini, akhirnya pilih aja atau pilih yang tidak benar. Bisa saja bukan? Tuhan bilang diam, saya sudah sediakan untuk kamu. Tetapi banyak bilang, aduh saya nggak bisa tahan Tuhan, secepatnya mungkin. Oleh karena itu hari ini kita yang mau berpusatkan, kita selalu berkata, Tuhan, waktumu sempurna dan indah pada waktu. Kita mau belajar seperti demikian. Amin. Jadi ada apa-apa jangan ngotot. Belajar sabar. Anak-anak yang ada dalam Tuhan, ingat loh, saya bukan mengajar orang yang belum pernah dengar nama Tuhan. Untuk percaya aja mereka masih ragu. Sekarang rata-rata kita di sini sudah tahu siapa Tuhan. Bagaimana kita mulai belajar untuk berdoa saja pun harus tunduk kepada Tuhan. Dan saya ingin katakan di dalam Alkitab itu, ya, orang Israel itu kepengen secepat mungkin, mulai dari zamannya itu Persia, Babylon menguasai Israel, habis itu Persia menguasai, habis itu Great Alexander, Raja Alexander Great itu menguasai, habis itu Roma, mereka berteriak-teriak minta Mesias. Sampai sekarang Mesias pun tidak ada. Yang ada Donald Trump aja. Saya ada baca tentang Donald Trump dan menantunya. Ya ini hanya antara kita aja. Kan orang di YouTube itu kan punya pendapat masing-masing. Mungkin ini persiapan Antichrist akan datang. Dan Antichristnya adalah menantunya Donald Trump, namanya Jared Kushner. Ada yang bilang begitu.
Sudah, kita nggak usah kira-kira orang. Kita punya percaya bukan kepada dunia ini, percaya kita kepada Kristus yang benar, yang satu-satu mengasihi kita. Nah, saudara, waktu Tuhan sampai kita itu bagaimana kita tunduk kepada Tuhan, yaitu kita berserah, katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya rindu untuk apa? Kehendak-Mu yang jadi, waktu-Mu yang terbaik bagiku. Amin. Mulai belajar itu. Ini satu hal, ya. Beberapa orang pergi holiday, tapi pada waktu holiday sampai di sana tidak senang. Kenapa? Ada badai. Beberapa orang yang pergi ke Hong Kong bilang, saya ke sana tapi pun nggak keluar. Kenapa? Ada badai Vietnam, badai Cina, Taiwan punya datang terus, berapa hari nggak keluar terus. Kita baru mau keluar di hotel aja, kayak angin sudah dorong kita keluar. Jadi saya bilang capek-capek ke sana, bikin apa? Ya udah, sial aja gitu. Saya bilang waktu pergi sudah minta Tuhan tanya belum? Lupa awal. Ada apa-apa selalu bilang Tuhan, jadwalku itu hanya ditentukan oleh. Minta pikiran kita itu diubah sehingga Tuhan akan menuntut kita kepada hal. Ini menunjukkan bahwa kita taat dan setia. Amin. Yang terakhir lihat, yang kelima, ya, kita itu rindu untuk menjadi penyalur berkat bagi orang lain. Saudara sudah alami itu dalam hidup ini? Amin. Pak Ramli mulai rasakan bahwa ada sesuatu hidup ini, mungkin sudah hampir 70 tahun lebih selalu memikirkan saya punya mau, saya punya. Tapi sekarang mulai banyak, oh Tuhan, apa yang saya harus lakukan untuk Tuhan dan untuk orang lain. Dan itu baik. Dan kalau orang yang mengutamakan Tuhan, itu harus muncul. Kalau itu tidak muncul, saya agak ragu. Benar kan? Kita agak ragu kan? Agak ragu. Saya hanya ingin katakan, ada satu pria yang saya kenal. Wow. Dulu baju tuh nggak pernah dicuci, datang dekat aja udah bau. Saya bilang mesti sering mandi gitu, ya, mesti. Ini kayak kumuh banget gitu, kumuh banget. Ya. Tetapi pada waktu dia ada lihat satu cewek yang dia naksir, tiba-tiba rambutnya udah bagus, bajunya sudah mungkin. Itu menunjukkan apa? Kalau ada sesuatu berubah di dalam hati, akan berubah di luar. Benar nggak? Mungkin selama ini kita hidup untuk aku sudah waktunya sekarang ini nama Tuhan dipermuliakan, kesenangan Tuhan, prioritaskan Tuhan, dan kita punya hati itu lihat orang lain itu kita rindu untuk menolong dia atau memberkati dia menjadi ini. Ada belum itu? Itu sendiri jawab. Karena ada orang, ya, kalau lihat orang lain nggak pusing. Ya apa aja nggak pusing. Jangan. Kita sebagai orang percaya, Tuhan itu mau itu memberkati kita supaya kita jadi berkat. Kita amin. Kita diberkati itu bukan untuk diri kita sendiri, supaya kita bisa menjadi berkat. Apa yang kita terima hari ini, kita pun juga mesti bagikan kepada orang lain. Ya, jangan pikir firman Tuhan itu, jangan pikir firman Tuhan itu dapat dengan cuma-cuma, keselamatan itu dengan cuma-cuma. Kita bagikan ke orang lain. Mari hari ini kita berdoa dan kita mohon kepada Tuhan. Mari biarlah Tuhan, kami masih banyak hal di dalam hidup kami yang terus perlu dibentuk. Hidup kami perlu diarahkan kepada Kristus. Meskipun dari mulut kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, tapi banyak hal kami tidak menempatkan
Engkau sebagaimana yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mendidik kami, untuk mengajarkan kepada kami agar kami hidup di dalam apa yang Engkau inginkan. Yaitu Tuhan, Engkau yang utama dalam hidupku. Karena hidup ini sumbernya Engkau, tujuannya Engkau, dan artinya Engkau. Kalau kami tidak menemukan Engkau, kami masih menjadi manusia biasa yang tersesat di muka bumi ini. Tapi kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau menuntun kami di dalam hidup ini. Mari hari ini barang siapa yang hidup belum menempatkan benar-benar Tuhan menjadi raja, menjadi pemimpin, menjadi sumber, kita semua akan menaruh tangan kita di dada sebagai tanda kita mau Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau Tuhan, kami mau bukan hanya sebatas menjadi orang percaya, tapi karena benar-benar kami menempatkan Engkau utama dalam hidup kami. Mari Tuhan, teruskan Tuhan, dukung kami supaya tiap hari perjalanan hidup kami wajib berjalan seperti Kristus telah hidup. Biarlah Kristus makin nyata di dalam hidup kami, sehingga hidup kami tidak terarah kepada yang lain. Karena dunia ingin menarik kami, dunia ingin merusak hubungan kami dengan Engkau. Kedagingan selalu dipakai iblis untuk membuat kami lemah. Tapi hari ini kami mau Tuhan, tuntunlah kami. Biarlah setiap hari dalam hidup kami berjalan di dalam kebenaran-Mu, berjalan dalam sukacita bersama. Dan kami percaya saat kami melakukan, kami berserah, kami tunduk taat kepadamu, maka sukacita yang sudah Engkau sediakan, damai yang sudah Engkau berikan, Engkau tinggalkan kepada kami, itu akan bertumbuh di dalam hidup kami. Mari Tuhan, hamba berdoa supaya setiap dari kami, termasuk hamba-Mu, kami berjalan di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu akan berhenti berdoa, tetapi Engkau Tuhan, satu persatu Engkau ubahkan hati kami dari dalam Tuhan, supaya yang akan nampak adalah Tuhan di dalam hidup kami. Orang melihat kami dan orang memuliakan Bapa di sorga, karena kami adalah terang dan garam bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin.